Neng, izin lihat di sebelah sana, gak apa-apa. Yuk, yuk lihat-lihat yuk. Neng, kenapa kemarin malah inisiatif beli rumah yang ini gitu? Padahal ini kalau menurut kurang layak gitu loh. Rumah yang sekarang lagi dipakai milik orang lain. Oh, jadi istilahnya Neng beli rumah yang ini pun terpaksa. Iya, soalnya masih belum punya rumah. Ya Allah. Katanya nih Neng nih, mohon maaf. Bahkan istri A pun tahu ya. Katanya keluarga Neng sering pindah-pindah rumah atau beli rumah habis beli lagi, mungkin seperti itu ya. Beneran? Benar. Waktu yang seingat saya, waktu kelas 3 SD itu jadi kayak atau TK, saya pindah ke Tonggo. Masih lembur ini juga ya. Iya. Nah, itu rumah panggung beli. Oh, rumah panggung juga. Rumah tradisional ya, teman-teman. Tapi si tanahnya itu bukan nggak beli gitu. Jadi Iya. kayak punya orang lain. Iya, percis yang sekarang berarti ya. Ya. Nah, waktu itu kayak berarti pas saya udah besar, udah jadi kelas 3 SD mungkin ya, dari TK pindah ke tanah, terus kelas 3 SD katanya si yang punya tanah itu bilang itu mau dipakai tanahnya itu. Nah, terus mama sarang bapak teh bingung kena pindahkan kemana gitu ya. Iya, iya. Ya udah cenah ke tanah yang itu aja, yang orang tuanya ya, yang kakek. Iya. Nah, tapi si kakek itu kayak bilang enggak, mau katanya mau diolah dulu si tanahnya, jadi gak ada tempat buat ini buat rumah. Iya. Nah, terus kayak Oh, digarap buat sawah mungkin ya. Iya. Ya udah sih, nah mana intinya kalau itu teh si rumah tuh di di ruang mesinnya malah nggak dipindahin. Oh iya. Hancur. Iya, intinya dibongkar. Dibongkar. Nengnya belum punya lahan tadi, akhirnya hancur terbuang. Iya. Nah, terus kalau nanti tinggal di kakek sama nenek. Iya, berarti barengan sama keluarga ya. Iya, siap. Nah, pas setelah itu sampai kelas 1 SMP. Ya. Nah, berarti tinggal di rumah kakek. Nah, setelah itu ada dengar-dengar, nah masih di lembur itu juga ya, masih dengar-dengar Cina itu katanya mau dikontrakin rumah. Nah, terus sama bapak sarang mama teh, ya udah Cina ya ngontrak aja Cina di sana Cina. Pindah lagi ke sana. Berhubung satu rumah banyakan tadi ya. Ya, jadi banyakan, jadi kayak ya yang intinya kan suka gak bener ya kalau misalkan sama kakek itu. Iya. Nah, terus jadi jadi ngontrak di sana. Nah, pas udah ngontrak di sana, si itu yang punya rumah yang tadinya mau kontrakin itu bilang katanya itu si rumah itu mau dikontrakin lagi sama orang lain, jadi kita harus pindah gitu, keluar. Iya, keluar. Harus keluar. Ya gak mau tahu kan itu juga bukan hak kita ya, harus pindah di sana. Ya udah, kita juga malahnya pindah juga. Nah, tadinya mau ke kakek, tapi ada yang bilang masih tetangga ya, terus masih wargi ini. Iya. Cina, ya udah Cina tinggal aja di rumah Cina, kan berhubung punya rumah tapi udah terbengkalai, jadi kayak udah gak ditempati rumah yang dulu. Nah, itu kepala deh. Nah, terus ya udah Cina ke sana aja Cina. Berhubungan ke mama sama bapak kayak intinya bingung kalau masa ke kakek lagi gitu. Iya. Ya udah, maaf ke sana pindahnya. Berarti yang sekarang nih, ini mohon maaf ya. Yang sekarang ini Neng tinggal sekarang di mana? Di sana. Di kakek apa di ngontrak? Bukan ngontrak, tapi yang di sana, yang dari tetangga itu. Yang rumah terbengkalai. Iya. Jauh dari sini. Jauh lumayan. Berarti setelah beli yang ini nih, yang sekarang, berarti Neng malah milih tinggal di rumah terbengkalai sementara. Ya, Tapi layak huni yang sana. Layak, soalnya di dalamnya itu. Berarti kenapa bisa disebut rumah terbengkalai itu, maksudnya gimana itu? Karena udah bertahun-tahun nggak ada yang nempatin. Ya, terus si posisinya juga kayak semacam dijolok. Ya, terus kebanyakannya juga persawahan, perkebunan. Nah, kalau yang pokoknya. Tapi nyaman di sana. Insya Allah nyaman. Yang di sana. Iya. Enggak, gini loh.
Kenapa yang sekarang kan bubur itu mah bukan dikasih ya? Ya, Cuman untuk nempatin sementara mungkin ya. ya, Oh, yang rumah terbengkalai itu. ya, Syukur-syukur kedepannya bisa beli yang sana. ya, Biar udah paten sama tanahnya ya. Tapi yang punyanya tahu tahu. yang sana itu. Ya justru itu kayak kan itu disuruh. Disuruh sama yang punya ya. Tapi nggak ada niatan dijual gitu yang sana. Nggak. Ya, Ini mah mungkin maksudnya gimana ya? Misalnya ke depannya ada rezekinya buat biaya mindahin ini, sedangkan yang seperti A bilang tadi, kalau misalin mindahin ini nih, ini rumah udah bisa dikatakan udah nggak layak huni, masih banyak yang harus dibenerin lagi gitu loh. Ini harus benerin ini, harus biaya pindah, harus biaya lahan, beli lahan ngedadak gitu. Misalnya sekarang udah merenah mah di tempat yang sekarang, misalnya mau dijual sama itu yang mendingan beli yang itu gitu loh. Itu kayaknya lebih hemat di operasional, lebih ini gitu loh. Ya gimana nanti namanya rezeki ini mah baru istilahnya solusi mungkin. Masalah rezeki kita kan gak ada yang tahu ya datangnya dari mana, mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya ya Neng ya. Neng, pernah nggak ngalamin ini mohon maaf ya bukannya nggak sopan ya, pernah nggak ngalamin nyampe nggak makan gitu? Pernah. Sedangkan keluarga Neng ada 5, berarti sama bapak sama ibu 7 dalam satu rumah, itu pun numpang atau numpang di orang ya. Gimana perasaan Neng? ini ya bingung. Iya. Karena saya juga masih sekolah, Iya. belum bisa cari uang. Tapi lihat adek itu makan. Terus mungkin bapak juga bingung dia harus kemana. Apalagi kan bapak nganggur, cuma jadi tani doang. Itu sawah orang lain. Terus kan nggak tiap hari kalau dari tani itu kalau mendapatkan itu ya. Iya, apalagi upah di orang ya. Iya. Nah, waktu itu kayak sampai malam belum makan. Berarti full seharian gak pada makan. Iya. Tapi kan mama sarang bapak nate nanam singkong. Iya. Jadi kan singkong itu juga karbohidrat ya. Iya. Bisa dijadiin karbohidrat. Ya udah nama sarang bapak itu menggali singkong aja. Iya, jadi makan singkong. Iya. Tapi Ya beneran Allah. nggak makan pasti. Ya Allah. Ya Neng, mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya Neng ya. Itu Kak apa namanya? Pernah nggak buat ngebelain buat makan sampai tutup lubang gali lubang gitu? Ya itu pernah. Berarti dalam arti beban ya, jadi beban pikiran, jadi beban istilahnya, walaupun bisa makan tapi jadi beban pikiran. Iya. Ya Allah. Terus posisi saya kan masih anak sekolah, jadi kayak mau bantu juga Bingung ya. gimana cara bantu orang tua, sedangkan sayanya masih dibiayaan gitu. Iya, perlu biaya. Iya, perlu biaya. Ya Allah. Pernah Neng nyampe sambil istilahnya nekat sambil ngerjain apa pulang sekolah atau mau berangkat sekolah gitu, kerja di orang bantuin gimana? Pernah nggak di upah orang? Iya pernah, waktu itu kayak misalkan per minggu sama bibi itu ya pernah suruh nyuci baju pakaian punya anak bibi. Nah itu pas nyucinya itu pas hari Minggu, jadi pas saya libur sekolah. Iya. Ya saya diupah 50 atau 40 Iya. satu kali punya. Berarti itu nggak tiap hari ya? Enggak, cuma satu minggu, cuma seminggu itu. Iya. Seminggu itu. Jadi nyuci pakaian punya anak bibi. Ya Allah. Jadi teman-teman barangkali mau menyisihkan sebagian hartanya buat membantu memperingan
Ibu Idah beserta anak-anaknya. Mungkin yang lebih ngerasain itu anak-anaknya, karena kalau seorang ibu itu terkadang menutupi nutup-nutupi permasalahan yang ada, biasanya seperti itu Neng ya. Cuman ini yang seperti saya bilang, di sini tidak ada settingan dan lain sebagainya. Emang ini faktanya seperti ini. Bahkan yang seperti di opening saya bilang itu, di awal cerita saya bilang, nyatanya seperti ini, kehidupan mereka seperti ini gitu. Ini real, tidak ada tambahan atau dikurangin seperti gimana gitu ya. Ini real dari anaknya langsung atau dari Ibu Idah langsung ya. Cuman si ibu kebetulan ada urusan tadi ngedadak ya. Ya Allah, ya mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya Neng ya. Neng, buat hari ini ada nggak buat makan di rumah? Kayaknya gak ada. Nggak ada. Ya Allah, kemarin waktu kurban dapat nggak daging? Dapat. Nggak cukup. Namanya banyakan di rumah ya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan tahun depan Neng bisa kurban. Ya. Dan Neng, pesan dari A juga ya. Terus meminta sama Allah ya. Perbanyaklah sholawat, zikir ya. Biar Allah mempermudah segala urusan Neng ya. Dan ini juga ada titipan amanah dari tabungan beras 2025 atau tabungan grup kurban 2025 Pak Haji di Alor Star Kedah Malaysia. 5 kg beras mohon diterima, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Neng ya. Dan jangan dilihat besar kecilnya. Semoga anu masih anak terbalaskan Gusti Allah. Terus sing dilancarkan di rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Tuan, ini titipan amanah dari Tuan. Tuan, tabungan grup kurban 2025 Pak Haji di Alor Star Kedah Malaysia udah saya sampaikan ke Ibu siapa tadi? Ibu Idah beserta anak-anak, dan kebetulan emang beliau sedang membutuhkan atau beliau benar-benar layak bantu gitu. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan qasiron. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda dan semoga menjadi ladang amal jariah baik di dunia dan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Neng, ini juga ada sedikit rezeki dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya buat jajan Neng ya. Ya Neng ya. Ya mungkin Ama langsung pamit Neng ya. Nanti titip salam sama ibu ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kapayunnya kedepannya ada rezekinya lagi ya. Entah tahu dari mana ya. Mungkin pesan dari A tadi ya. Bukannya niat A ngajarin gitu, mohon maaf sebelumnya, karena emang manusia itu sifatnya saling gitu, saling istilahnya mengingatkan seperti itu ya. Langsung pamit ya Neng ya. Ya, assalamualaikum. Nah teman-teman, mungkin cuman itu video saya kali ini atau konten saya kali ini, karena saya juga harus belusukan ke kampung-kampung lain dan kebetulan masih ada sisa-sisa beras untuk dibagikan ke orang yang membutuhkan. Dan buat teman-teman barangkali menyisihkan sebagian hartanya yang seperti dibilang tadi, ini keluarganya Bu Idah, dan Bu Idah itu betul-betul layak bantu atau meminta tolong baik dari para warga sekitaran setempatnya, itu benar-benar meminta saya untuk menolong mereka gitu, seperti itu. Dan kami persilahkan buat rekan-rekan dimanapun berada, barangkali menyisihkan sebagian hartanya buat membantu memperingan kehidupan keluarga Bu Idah atau Neng Nopitasari. Bisa kalian kunjungi di deskripsi, ada adminnya Bonik Channel. Tanpa di situ saya tidak pernah membagikan nomor admin tersebut. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.